Pengertian asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yatakafalu kafulan takafal yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Kemudian rukun asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal yaitu 1. Kafil, yaitu orang yang menjamin atau balik berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Makfulah anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang terakhir yaitu keempat makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Kedua, pengertian bank syariah. Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata bank dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safekeeping function. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Namun prinsip bank syariah yaitu A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. B. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. C. Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan atau murabahah. D. Pembiayaan barang modal dengan sewa murni atau ijarah. E. Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain atau ijarah wa iktina. Kemudian ada kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba dan bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun 3 kegiatan utama bank syariah adalah 1. Penghimpunan dana. A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak penitipan hendak mengambilnya. Wadiah ini terdiri dari 2 macam yaitu wadiah manah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan. Kedua, wadiah amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Yang B. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana sohibul ma'al dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan uang atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam yaitu pertama mudharabah mutlakah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan. Yang terakhir, mudharabah mustarokah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Yang kedua, penyaluran dana. Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau hutang yang disertai bunga. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. A. Jual beli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat 3 skema yaitu 1. Jual beli dengan skema murabahah. 2. Jual beli dengan skema salam. 3. Jual beli dengan skema istihna.
Yang B. Investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan dua skema, yaitu 1. Mudharabah, 2. Musyarakah. C. Sewa menyewa. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa ini, bank syariah pun memiliki dua skema, yaitu ijarah mumtahiyah bitamlik. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut: A. Wakalah, B. Hawalah, C. Kafalah, D. Rahan, E. Hikmah dan manfaat bank syariah. Yang ketiga, pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, koperasi syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan, usaha yang baik dan halal dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah harus mengacu kepada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah 1. Penghimpunan dana. Adapun secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikan sebagai berikut: A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan sukarela, dan D. Investasi dari pihak lain. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, investasi atau kerjasama. Keempat, jual beli. Kelima, pelayanan jasa. 6. Pengalihan uang atau hawalah. 7. Pegadaian syariah atau rahn. 8. Pendelegasian mandat atau wakalah. 9. Penjaminan atau kafalah. 10. Pinjaman lunak.